Selamat siang Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Andre Merpati Tobing. Saya akan mempresentasikan tentang analisis investasi pada sektor manufaktur di Indonesia. Gambaran umum dan perkembangan sektor manufaktur. Sektor manufaktur atau industri pengolahan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, dan sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto nasional, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja yang masif dan motor penggerak ekspor. Kontribusi ekonomi dan karakteristik. Pilar utama PDB nasional. Industri pengolahan secara konsisten menyumbang 16% hingga 18% terhadap total PDB Indonesia, menjadikan sektor dengan kontribusi struktural tertinggi bagi perekonomian nasional. Makanan dan minuman, subsektor terbesar dan paling resilient ditopang oleh pasar domestik. Logam dasar, pertumbuhan ekspansif didorong hilirisasi komoditas. Alat angkutan, basis manufaktur dan rantai pasok otomotif andalan ASEAN. Strategi hilirisasi komoditas. Transformasi nilai tambah. Indonesia bertransisi progresif dari pengekspor bahan baku mentah menjadi produsen barang setengah jadi atau jadi bernilai ekonomi tinggi, dan kebijakan penghentian ekspor biji nikel murni berhasil menarik gelombang investasi raksasa untuk pembangunan smelter domestik untuk menciptakan fondasi rantai pasok global ekosistem baterai dan electric vehicle atau EV. Tantangan struktural manufaktur. Pertama, biaya logistik dan konektivitas. Infrastruktur konektivitas kepulauan mempengaruhi biaya distribusi domestik agar kompetitif dengan harga negara tetangga. Kedua, ketergantungan bahan baku impor. Sektor kimia, farmasi, dan mikroelektronika masih memerlukan impor material perantara dari luar negeri. Ketiga, kesiapan dan keterampilan SDM. Kebutuhan mendesak untuk mempercepat proses upskilling tenaga kerja lokal dalam pengoperasian teknologi industri 4.0. Faktor penarik utama bagi investor, yaitu pertama, pasar domestik yang masif. Populasi lebih dari 280 juta jiwa memberikan basis konsumen internal terbesar di wilayah Asia Tenggara dengan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Kedua, kepastian regulasi. Kebijakan tegas sterilisasi dan perlindungan bahan baku memberikan jaminan ketersediaan input jangka panjang bagi manufaktur dalam negeri. Ketiga, bonus demografi. Kelimpahan tenaga kerja produktif berusia muda menawarkan efisiensi operasional dan kompetitivitas biaya tenaga kerja yang tinggi. Ketiga, pusat ekosistem EV. Cadangan nikel terbesar dunia memposisikan Indonesia sebagai epicentrum masa depan rantai pasok kendaraan listrik global. Kebijakan dan stimulus pemerintah. 1. Fasilitas fiskal, yaitu pembebasan PPh badan hingga 100% sampai 20 tahun untuk sektor pionir, serta pengurangan pajak neto investasi daerah. Yang kedua, super deductible tax, pengurangan pajak luar biasa hingga 200% bagi industri pelaku kegiatan vokasi lokal dan 300% untuk aktivasi R&D. Ketiga, kawasan ekonomi khusus atau KEK, fasilitas kepabeanan bebas bea masuk impor mesin produksi, kemudahan imigrasi tenaga ahli dan perizinan satu pintu. Keempat, kemudahan perusahaan melalui ASS RBA, sistem perizinan elektronik berbasis risiko terintegrasi penuh guna menjamin transparansi serta efisiensi proses perizinan. Realisasi investasi sektor manufaktur. Realisasi penanaman modal pada sektor industri pengolahan non-migas kurun waktu 5 tahun terakhir memperlihatkan tren akselerasi yang signifikan. Bisa kita lihat dari tabel tahun 2020, 2021 hingga 2024 selalu mendapatkan kenaikan yang sangat signifikan. Raksasa global sektor EV dan baterai. Hyundai Motor Group, pabrik perakitan mobil listrik EV terintegrasi skala besar di wilayah Cikarang, Jawa Barat. LG Energy Solution, konsorsium PT HLI Power di Karawang, pabrik sel baterai EV terintegrasi perdana di ASEAN. CATL dan BYD, komitmen investasi masif proyek terintegrasi hulu dan hilir serta pusat manufaktur mobil listrik domestik. Dampak positif investasi asing. 1. Hilirisasi nilai tambah. Transformasi profil ekspor dari
kadar bahan baku mentah, mineral menjadi ekspor berbasis produk bernilai jual puluhan kali lipat. Yang selanjutnya, transfer teknologi. Masuknya otomatisasi manufaktur canggih, manajemen mutu kelas dunia, serta pengembangan R&D bernilai strategis tinggi. Ketiga, ketenaga kerjaan. Penyerapan tenaga kerja masif di berbagai daerah dan peningkatan kapabilitas teknik atau upskilling tenaga kerja nasional. Keempat, pemerataan wilayah. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di luar Pulau Jawa seperti Morowali, Weda, KEK Sumatera, dan Kalimantan. Peluang dana hambatan investor asing. Peluang emas, akses langsung ke ekosistem energi hijau global, pembebasan tarif perdagangan di pasar regional ASEAN, dan kesiapan infrastruktur klaster industri terpadu. Tantangan operasional, adanya kesenjangan kompetensi SDM, skill gaps, ketidakpastian regulasi operasional di tingkat pemerintah daerah, serta struktur rantai pasok hulu komponen antara yang belum matang sepenuhnya. Sekian presentasi saya, Pak. Terima kasih.